Yeah. Shalom saudara-saudara kasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan suara renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam bacaan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa, terima kasih Bapa pada siang hari ini kami bisa berkumpul dan kami bisa merasakan napas kehidupan yang Kau berikan. Tuhan, ajarkan kami supaya kami mengerti akan firman-Mu, akan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, yang diberitakan oleh hamba-hamba-Mu, diberikan oleh gembala-gembala-Mu yang menginjilkan, yang mengimani sebuah firman Tuhan. Dan tiada nabi-nabi palsu yang memberitakan sebuah Injil palsu dan kebenaran Tuhan Yesus yang palsu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas berkat yang kami rasakan pada siang hari ini di dalam darah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan baca renungan firman Tuhan tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam Alkitab Roma pasal 1 ayat 17 menceritakan tentang pentingnya sekali untuk kita memiliki pemahaman yang benar akan Injil. Bila kita tidak memiliki pemahaman yang benar, kita akan mudah sekali diombang-ambangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tanpa pemahaman yang benar, tapi akan timbul penafsiran yang dapat meresahkan dan menggoyangkan iman. Artinya dalam Alkitab mengajarkan, berhati-hatilah dengan nabi palsu. Karena apa? Nabi palsu atau pendeta palsu mengajak Anda mengenal bahwa Yesus datang kedua kalinya berbentuk perempuan. Saat ini berhati-hatilah dengan gereja maha kuasa, sebab gereja maha kuasa itu mengajarkan ajaran sesat, aliran-aliran sesat. Jadi baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus memahami yang mana kebenaran firman Tuhan sebenarnya. Jangan kita mengatakan amin, mengatakan shalom, tetapi kita tidak tahu yang mana benar, yang mana buruk. Iman kita tergoyang, kita masuk ke dalam ajarannya, kita tidak tahu permainan mereka yang palsu. Jadi berhati-hatilah dengan pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Ingat, nabi palsu saat ini berkuasa di mana-mana. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam bacaan Efesus pasal 4 ayat 14, di sini dikatakan, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam Alkitab Efesus 4 ayat 14 di sini dikatakan, jika kalau kita menganggap firman Yesus itu sangat nyata dalam tubuhmu, maka engkau tidak menganggap firman itu suatu menjijikkan atau kefasikan. Kalau kita menafsirkan firman itu benar, maka sama saja kita memuliakan Tuhan dan menyembah Yesus. Setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Injil bukan untuk ditafsirkan dengan sembarangan, dengan mengandalkan otak dan kepintaran kita, melainkan untuk dipercayai. Jadi siapapun yang sungguh-sungguh percaya dan yakin akan kebenaran firman Tuhan pasti selamat. Sebab setiap firman yang tertulis dalam Injil kita
ada menuntun orang kepada jalan keselamatan. Orang dapat saja mendengar berita Injil berkali-kali, tetapi bila ia tidak percaya dan tidak mau melakukan yang Tuhan perintah lewat firman-Nya, tidak akan pernah menerima keselamatan. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tokoh Alkitab yang memberitakan Injil kebenaran ialah Paulus dan Petrus, karena Petrus mengajarkan penginjilan terbesar yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dimanapun kami berada saat ini. Bungkus kami Tuhan dengan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.